Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendah Khotamu Syahadah dengan NIM 43020220024 akan mempresentasikan materi mengenai dakwah Islam dinasti Utsmani di Turki untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Dakwah 2022. Adapun materi yang pertama yaitu sejarah berdirinya Turki Utsmani. Pendiri kesultanan ini adalah bangsa Turki dan kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia sekitar abad 9 atau 10 Masehi, ketika mereka menetap di Asia Tengah. Di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad 13 Masehi, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara-saudara mereka, orang-orang Turki Saljuk di daratan tinggi Asia Kecil. Di sana, di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Saljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Romawi Timur. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin II mendapat kemenangan. Atas jasa baik itu, Alauddin II menghadirkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak saat itulah mereka terus mengembangkan wilayah barunya dan memilih kota Suhud sebagai ibu kota. Kesultanan Turki Utsmani memerintah hampir 7 abad lamanya, pada tahun 1299 sampai 1924 Masehi, diperintah oleh 38 sultan. Sultan pertama adalah Sultan Utsman I pada tahun 1299 sampai 1326 Masehi. Dan sultan terakhir adalah Sultan Abdul Majid II pada tahun 1922 sampai 1924 Masehi. Kejayaan Turki Utsmani dialami pada abad 16. Wilayah kekuasaannya membentang dari Teluk Persia sampai ke kota Wina dan dari Laut Kaspia sampai ke Aljazair. Setelah kekuasaan Turki Utsmani berakhir, Turki berubah menjadi republik dengan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertamanya. Materi kedua yaitu penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel adalah ibu kota Romawi dan merupakan pusat agama. Konstantinopel akhirnya dapat dikepung dari segala penjuru oleh pasukan yang berjumlah kira-kira 250.000 orang di bawah pimpinan Sultan sendiri. Raja Konstantinus IX meminta bantuan pada Paus di Roma dan raja-raja Eropa, tetapi tidak membuahkan hasil. Raja-raja Eropa tidak mau membantunya karena mereka masih ada perselisihan yang belum terselesaikan. Hanya pasukan Venesia yang mampu membantu karena mempunyai kepentingan di wilayah Utsmani. Mereka memerintangi kapal-kapal Utsmani dengan merentangkan rantai besar di Selat Bosporus. Sultan tidak kehabisan akal. Dinaikannya kapal-kapal itu ke daratan dengan menggunakan balok-balok kayu sebagai landasan dan memindahkannya ke sisi barat kota. Terperanjatlah pasukan Romawi Timur dengan strategi Sultan yang mengepung kota selama 53 hari. Selama itu, meriam-meriam Turki ditembakkan ke arah kota untuk menghancurkan benteng, dan Konstantinopel berhasil ditaklukkan pada tanggal 28 Mei 1453 Masehi. Adapun materi ketiga yaitu dakwah, strategi dakwah pada masa dinasti Utsmani. Yang pertama, ada dakwah di bidang militer dan pemerintahan. Yang kedua, dakwah di bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dakwah di bidang kebudayaan. Dan yang keempat, dakwah di bidang keagamaan. Materi keempat yaitu perkembangan dakwah di wilayah Turki Utsmani dan sekitarnya. Kegiatan dakwah ini didorong oleh kondisi masyarakat Katolik itu sendiri. Gereja membatasi daya intelektual dan melumpuhkan kemajuan berpikir. Di samping itu, para pemeluk Katolik merasa ritual keagamaannya berbelit-belit, sehingga sangat menyusahkan mereka. Sementara itu, di Istana Khalifah di Adrianopel, yaitu ibu kota Turki sebelum tahun 1453 Masehi, selalu ramai dengan orang-orang yang baru masuk Islam, dan kabarnya mayoritas golongan hartawan. Sementara itu, sesudah jatuhnya Konstantinopel, golongan kelas atas masyarakat Katolik mulai tertarik dengan Islam. Misalnya keluarga Kaisar Palegous dan cendekiawan George Amiratus dan Trebizond. Agama Islam masa itu menjadi tempat pelaliran bagi jemaah yang masih merindukan doktrin yang murni dan sederhana, seperti yang mereka imani semula. Gerakan ini merupakan proses atas penyembahan patung dan orang-orang suci.
Materi kelima yaitu masa-masa kemunduran Turki Utsmani. Setelah Sultan Sulaiman wafat pada tahun 1566 Masehi, dinasti Turki Utsmani mulai memasuki fase kemunduran. Akan tetapi, sebagai sebuah dinasti yang sangat besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung terlihat. Sultan Sulaiman diganti oleh Sultan Salim II pada tahun 1556 sampai 1574 Masehi. Pada masa pemerintahannya, terjadi pertempuran antara armada laut Utsmani dan armada laut gabungan, yaitu Angkatan Laut Spanyol, Bandukia, Seripao, serta sebagian kapal para pendeta Malta yang dipimpin Don Juan dari Spanyol. Pertempuran ini terjadi di Selat Lipoto Yunani. Dalam pertempuran ini, Turki Utsmani mengalami kekalahan dan Tunisia dapat direbut musuh. Baru pada masa Sultan Murad III tahun 1575 Masehi, Tunisia dapat direbut kembali. Pada masanya tahun 1575 sampai 1594 Masehi, Utsmani pernah berhasil menyerbu Kaukasus dan menguasai Tiflis di Laut Hitam pada tahun 1577 Masehi. Merampas kembali Tibris, ibu kota kerajaan Safawi, menundukkan Georgia dan mengalahkan Bosnia pada tahun 1593. Sehubungan dengan itu, faktor-faktor yang menyebabkan Turki Utsmani mengalami kemunduran yaitu wilayah kekuasaan yang sangat luas, penduduk yang heterogen, kelemahan para penguasa, budaya korupsi, pemberontakan tentara Jeniseri, merosotnya perekonomian, terjadinya stagnasi dalam bidang ilmu pengetahuan. Turki Utsmani kurang berhasil dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena hanya mengutamakan pengembangan militer, kemajuan militer yang tidak diimbangi oleh kemajuan ilmu pengetahuan sehingga tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh yang lebih maju. Karena faktor-faktor tersebut, Turki Utsmani menjadi lemah dan mengalami kemunduran. Baik, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.